Nah ini teman-teman, kali ini kita akan angkat bonsai sancang ya, dari hasil stek batang teman-teman. Nah ini bonsai sancang, ini belum ada setahun teman-teman dari hasil stek ya. Nah ini potnya sudah rapuh ya, memang tadi saya angkat. Dia pertumbuhannya cepat itu kenapa teman-teman? Karena dia sudah akarnya tembus ke bawah pot liar ke tanah. Jadi tadi saya angkat nggak bisa sampai potnya pecah ya, memang potnya sudah tua juga. Nah ini akan kita ganti pot nanti, kita angkat. Nah ini sekalian kita potnya kita gempur sekalian teman-teman, karena sudah rapuh. Ini dulunya awalnya di polybag teman-teman ya, saya tanam di polybag. Setelah di polybag akarnya penuh, saya masukkan ke pot besar ya, polybagnya saya lepas, akhirnya dia tembus ke bawah tanah. Nah itu yang pertumbuhannya cepat. Nah ketika kita mau ngangkat tadi, ketika akar tembus besar atau banyak, sebaiknya kita kurangi anak cabang atau cabang yang sudah kita rasa cukup kebesarannya, kita potong pendek ya, untuk mengurangi penguapan juga teman-teman ya, jadi biar tidak stres. Nah ini sudah saya rasa cukup, akan saya potong teman-teman ya. Kita kurangi atau kita pruning sekalian, kurangi anak cabang atau sekalian daunnya kita habisi biar tidak mudah stres. Nah sekarang alangkah bagusnya kita ganti pot dulu teman-teman ya, nanti kita tanam ke media yang baru. Setelah itu baru kita pilih, kita arahkan. Di awal nanam ini cuman pakai tanah sama sekam mentah teman-teman. Waktu awal tanam itu medianya tanah sama sekam mentah. Terus ketika dia sudah tumbuh normal, bisa dikasih pupuk kandang ya. Di pengurangan tanah, pemangkasan akar serabut ini untuk menyesuaikan pot teman-teman. Kalau terlalu melebar nanti potnya tidak sesuai dengan besar pohon atau bentuk pohon ya. Nah ini teman-teman ya, kita kurangi minimal tanah yang di sekitar pangkal yang masih ada serabut ini jangan dikurangi terlalu banyak teman-teman. Nah ini tanah sudah kita kurangi teman-teman ya, serabutnya kita kurangi mungkin 30% atau 40%. Nah, minimal tanah yang di sekitar pangkal pohon ini jangan kita hilangi dulu ya sementara. Nanti kalau sudah di pot, sudah pertumbuhannya nanti sudah normal di pot yang baru nanti kita perlihatkan kaki-kakinya, kita buangi tanah di sekitar sini, kita tonjolkan kaki nggak apa-apa. Untuk sementara yang penting hidup normal dulu ya. Minimal tanah yang di sekitar pohon ini jangan dibuang teman-teman ya. Nah ini sudah kita kurangi ya anak cabang untuk menghindari stres. Kalau musim panas biasanya kita bongkar sancang seperti ini rawan teman-teman ya. Kalau musim penghujan masih agak nggak begitu rawan lah. Ini kita press juga teman-teman. Yang kiranya sudah kebesarannya seimbang kita press aja. Nanti kita arahkan bagaimana desain bentuk bonsai ini nanti ke depannya ya, dimana mahkotanya, pencabangannya bagaimana setelah kita ganti pot. Nah sekarang sudah kita kasih pot baru teman-teman ya. Untuk sementara potnya saya kasih pot yang agak besar ya, agar pertumbuhannya lebih bagus. Soalnya kita masih membuat anak cabang dan masih perlu membesarkan ya, kayak ini perlu membesarkan. Untuk media tanam saya memakai campuran pasir Malang, pasir Bromo itu teman-teman ya. Pasir Malang, sedikit tanah, sedikit sekam, dan pupuk kandang ya. Kalau sudah ada serabut ini ya.
Kalau penanaman awal cuman pakai tanah sama sekam mentah. Ini saya kasih Curadan teman-teman ya, ini obat semut atau untuk menghilangkan hama-hama yang ada di media sebelumnya ya. Saya kasih sedikit dekastar teman-teman, secukupnya ya. Setelah itu kita kasih full pasir malang di atasnya. Sementara bisa kita ikat dulu teman-teman untuk. Jadi ini pot plastik kalau diangkat biar tidak gerak ya. Nah ini teman-teman sekarang sudah kita arahkan ya. Jadi ada pilihan menurut saya ini teman-teman ya. Kalau teman-teman memakai mahkota di atas bisa saja. Tapi yang di sini biasanya nanti cuman buat anak cabang ngisi. Mungkin nggak ada mahkota di sini. Kalau sini sudah ada mahkota. Tapi kalau di sini nggak ada mahkota, mungkin sedikit diisikan sedikit. Mahkota di sini juga bisa. Ini mahkota di sini juga bisa. Itu tergantung selera si pembikin ya, mungkin selera teman-teman ya. Jadi bonsai ini bisa mahkota di sini, bisa mahkota di sini, tergantung selera teman-teman. Soalnya kalau di sini mahkota, di sini mahkota, kayaknya untuk logika hidupnya di alam mungkin kalau terlalu subur semua itu kurang masuk akal teman-teman. Jadi ini aja kemarin saya potong sudah lama, dia nggak bisa subur di atas ini karena di sini subur, yang di sini kalah. Nah, kalau di sini subur, mungkin yang di sini yang nggak begitu subur ya ada, cuman dia pertumbuhannya lebih rimbun di sini, lebih subur di sini. Nah mahkota di sini mungkin yang di sini nggak ada mahkota. Kalau teman-teman mau pakai mahkota di sini, misalnya di sini cuma buat ngisi sedikit aja, atau kalau perlu kering, ini bisa dibesarkan, nanti bisa dijin dikering, menandakan kalau di sini subur, di sini agak lambat. Nah untuk cabang ini teman-teman, ini nggak harus besar ya, nggak harus seimbang dengan ini. Ini cuma buat ngisi ruang kosong, ruang kedalaman dimensi seperti ini. Ini mestinya dibuang nggak apa-apa atau dikering. Nah ini yang terpakai ini ya. Pakai satu sama ini sudah cukup. Tapi kalau mau tidak mengganggu, bagaimana indahnya, bagaimana enaknya, dilihat enak enggak, selama tidak mengganggu fatal ya dipakai nggak masalah. Jadi seni itu nggak, ya juga nggak terlalu ada pakem-pakem yang harus ini, harus seperti ini. Nah tidak, nanti saya kasih desain sketsa di akhir video biasanya ya. Jadi kalau mau pilih mahkota di sini mending pakai anak cabang aja. Jadi ada pertumbuhan yang ke bawah lah, anggap aja cabang. Kalau di sini ini alur batang, kalau di sini alur batang ini sampai ke mahkota di sini, berarti ini anggap aja cabang yang meliuk. Soalnya dia posisi pohon ini miring. Kalau kita pakai mahkota di sini, mungkin ini perlu membesarkan. Ini dilos dulu. Kalau sudah ini pengerucutannya enak, baru kita potong, kita pakai mahkota di sini. Kalau bisa medianya porus seperti ini teman-teman. Jadi kalau disiram itu air langsung hilang. Jadi nanti biar tidak becek di dalam. Kalau becek nanti menimbulkan hama biasanya ya. Akhirnya jadi busuk akar ya. Kalau air lancar begini dia akan bagus nanti ya penguapannya. Dia mudah kering juga. Jadi tidak ada air yang menggenang. Dan nanti kalau barang ini sudah mau jadilah, sudah tinggal ngerapetkan ranting mungkin ya. Sudah semi atau mau jadi merapetkan ranting, baru nanti potnya kita ganti yang sesuai ini kebesaran pohon dan bentuk pohon. Mungkin agak
pendek lagi lah, agak kecil lagi teman-teman ya. Kalau sudah barang ini nanti hampir jadi aja ya. Ini untuk menyuburkan kita pakai pot yang besar dulu.